Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 378, Menuju Kuil Buddha yang Terberkati. Rumah Buddha. Kilatan tajam melintas di mata Chen Chen saat dia meminta maaf kepada Pangeran Taigan. Yang mulia, kami permisi dulu. Pangeran Taigan itu berkata, sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Patriark Chen, pangeran ini akan pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat siapa yang begitu berani melakukan pembunuhan di siang bolong di dalam kota Buddha yang terberkati. Dengan gerakan lengan bajunya, gelombang energi yang kuat mendistorsi ruang di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, Pangeran Taigan ini juga seorang ahli. Saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Chen Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat sebelum berbalik ke arah pengawal keluarga Chen, pimpin jalan. Kemudian, bersama dengan kedua tetua agung dan Pangeran Taigan, Chen Chen berjalan keluar dari istana Pangeran Taigan menuju restoran rumah Buddha dengan kecepatan yang dahsyat, membuat para pejalan kaki di jalan ketakutan. Karena Pangeran Taigan bersama mereka, lebih dari 100 pengawal istana pangeran mengikuti di belakang mereka, memancarkan tekanan dingin yang luar biasa. Itu Pangeran Taigan. Aku ingin tahu siapa yang memberitahu Pangeran Taigan. Siapa bajingan picik itu? Ayo kita pergi dan lihat. Bisikan dan seruan rasa ingin tahu yang mengerikan terdengar di jalan-jalan. Pangeran Taigan merupakan adik dari Kaisar Si Plus Fantian, ia memegang kekuasaan dan status tinggi di Kekaisaran Buddha terberkati. Tak lama kemudian, Chen Chen dan rombongan ahlinya tiba di rumah Buddha. Para pengawal istana pangeran menyebar, mengelilingi sekelilingnya dengan gerakan cepat dan terlatih saat Chen Chen dan yang lainnya memasuki tempat itu. Udara membawa aroma darah yang pekat, berhembus ke wajah mereka saat memasuki restoran. Chen Chen mengamati sekeliling dan matanya langsung berubah merah, aura pembunuh yang bergulung-gulung keluar dari tubuh Chen Chen. Guanger. Chen Chen bergegas ke mayat Chen Luo Guang, air matanya membasahi lantai. Meskipun kepala Chen Luo Guang meledak, Chen Chen masih bisa mengenali tubuh putranya dalam sekejap. Melihat mayat putranya yang hilang kepalanya, Chen Chen merasa getir, marah, dan dipenuhi kebencian yang mendalam. Rasa sakit yang menyayat hati dan campuran emosi negatif membakar hatinya. Dua tetua agung keluarga Chen tercengang dan marah melihat mayat Chen Luo Guang yang tanpa kepala, tubuhnya setengah terkubur di dalam tanah. Bahkan Pangeran Taigan pun terkejut melihat pemandangan itu. Chen Chen mengerahkan upaya yang sangat besar untuk menekan niat membunuh di dalam hatinya agar tidak meledak. Matanya dingin seperti pisau tajam, dia bertanya, berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain. Pada saat ini seorang tetua keluarga Chen maju ke depan, saya bertanya kepada pemiliknya, pihak lain memiliki 5 orang dalam satu kelompok, tetapi hanya 2 pengawal orang itu yang menyerang. Namun, tuan muda tertua terbunuh dengan satu telapak tangan, menurut apa yang dikatakan pemiliknya, para pengawal itu mungkin adalah ahli setengah biksu puncak. Ahli setengah Saint puncak. Tatapan mata Chen Chen semakin dingin, setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup, tidak peduli siapa mereka, aku ingin mereka mati. Bahkan jika mereka adalah ahli alam Sein, mereka harus mati, mati. Pembuluh darah hijau di bawah kulit tangannya muncul. Kedua tetua agung keluarga Chen tidak mengatakan apa-apa, seperti yang dikatakan patriark mereka, tidak peduli siapapun pihak lainnya, mereka harus mati. Apakah kau sudah tahu kemana mereka pergi? Suara dingin Chen Chen terdengar. Tetua keluarga Chen itu menjawab, kami menyelidiki, mereka pergi ke arah kuil Buddha terberkati, hari ini adalah hari ulang tahun Buddha terberkati, kesanalah orang-orang itu menuju. Kuil Buddha yang terberkati. Niat membunuh melonjak di mata Chen Chen, menatap mayat putranya, dia dengan lembut mengucapkan sumpah, Guanger, jangan khawatir, sebentar lagi ayah akan membawa kepala mereka sebagai persembahan di altarmu. Dia berbalik ke tetua keluarga Chen, perintahkan orang-orang untuk membawa kembali tuan muda dan mayat-mayat itu ke sini. Baik, Patriark. Sang tetua menurut dengan hormat. Oleh karena itu, rombongan besar Chen Chen berangkat dari restoran rumah Buddha menuju kuil Buddha terberkati dengan penuh semangat yang teguh. Di seberang kota, pemuda itu menuntun Huang Xiaolong ke kuil Buddha terberkati. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong mengetahui bahwa nama keluarga pemuda itu adalah Wang, bernama Wang Dong, seorang murid keluarga Wang dari Kekaisaran Buddha yang terberkati. Tentu saja, keluarga Wang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Chen. Wang Dong bertanya, Kak, kamu dari keluarga mana? Huang Xiaolong, keluarga Huang. Jejak keraguan melintas di mata Wang Dong, keluarga Huang. Jelas, sepengetahuannya, tidak ada keluarga bermarga Huang di Kekaisaran Buddha yang terberkati, tetapi dia tidak menyelidiki masalah itu. Sambil tertawa, dia bertanya, Saudara Huang, di mana Anda menemukan kedua penjaga ini? Terus terang, mereka terlihat sangat keren. Huang Xiaolong menyeringai mendengar pujian Wang Dong, dan bercanda, benarkah? Dulu aku sering membawa mereka keluar untuk merayu gadis-gadis.
Wang Dong terkekeh mengerti, lalu mengacungkan jempol ke arah Huang Xiaolong. Hebat, siapa tahu, saat kita sampai di kuil Buddha terberkati, Putri Si plus Xiao Fei akan tertarik padamu karena dua pengawalmu, mungkin dia akan melirik ke arah kita. Huang Xiaolong tertawa, siapa bilang tidak? Begitu saja, rombongan itu melanjutkan perjalanan ke kuil Buddha terberkati. Zhao Su dan Zhang Fu mengikuti di belakang Huang Xiaolong, sudah lama sejak mereka melihat kaisar begitu bahagia. Beberapa saat kemudian rombongan tiba di kuil Buddha terberkati. Kuil Buddha terberkati dibangun di sebidang tanah yang luas. Jika dilihat dari kejauhan, kuil ini memiliki berbagai ukuran bangunan kuil yang terjalin seperti lapisan-lapisan gelombang. Di depan pintu masuk kuil terdapat sebuah lapangan besar yang dapat menampung 5 hingga 6.000 orang, tetapi meskipun demikian, lapangan itu terasa kecil dan sesak karena masa umat. Pria dan wanita, berbagai gaya dan warna merupakan pemandangan yang memusingkan. Ada total 8 pintu masuk ke kuil, masing-masing cukup lebar untuk menampung 10 orang yang masuk dan keluar sekaligus. Di atas bagian tengah pintu masuk, terdapat 3 karakter yang ditulis dalam teks kuno, kuil Buddha yang terberkati. Di permukaan dinding terdapat lukisan patung Buddha kuno dan pemandangan yang menggambarkan kegiatan yang berkaitan dengan agama Buddha. Bahkan sebelum Huang Xiaolong melangkah masuk ke dalam kuil, ia dapat merasakan semangat agama Buddha yang kuat. Asap dari dupa dan dupa mengepul di udara. Bro, cepatlah ke aula Buddha terberkati. Wang Dong menuntun Huang Xiaolong, berjalan melalui alun-alun yang ramai, memasuki kuil Buddha terberkati sambil menjelaskan, Pangeran Si plus Xiao Fei datang ke kuil Buddha terberkati terutama untuk berdoa kepada patung Buddha terberkati di aula Buddha terberkati. Jadi, kita harus bergegas ke sana untuk mendapatkan tempat dengan pemandangan yang bagus. Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya mendengar urgensi yang ditunjukkan Wang Dong. Namun Huang Xiaolong memperhatikan bahwa semua orang itu bergerak ke arah yang sama dengan Wang Dong dengan langkah tergesa-gesa yang sama, menuju aula Buddha terberkati. Mereka melewati koridor demi koridor yang dipimpin oleh Wang Dong, akhirnya mencapai aula Buddha terberkati. Akan tetapi, saat rombongan Huang Xiaolong tiba, ada lautan manusia yang berdesakan di alun-alun kecil di depan aula Buddha terberkati, mencoba masuk. Kekecewaan tampak di wajah Wang Dong, kalau kita terlambat, kita bahkan tidak akan sempat melihat sekilas bokong pelayan si Xiao Fei. Huang Xiaolong tertawa, jangan khawatir. Ketika dia mengatakan itu, 2 boneka raksasa di belakangnya bergerak ke depan, membuka jalan melalui lautan manusia untuk Huang Xiaolong. Wang Dong senang melihat kerumunan yang berdesakan itu menjauh, membuka jalan saat kedua penjaga itu bergerak maju. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong memasuki aula Buddha terberkati, langsung ke barisan depan. Sesuai dengan alasan Wang Dong, mereka mencari tempat yang bagus, saat itu mereka tidak hanya bisa melihat pantat dan wajah si Xiao Fei, bahkan payudaranya pun bisa terlihat. Jelas saja, tempat di mana kelompok Huang Xiaolong berada bisa dilihat dengan jelas. Hati Wang Dong berbunga-bunga sepenuhnya saat dia berdiri di tempat impiannya, senyum di wajahnya bagaikan bunga matahari yang sedang mekar, cemerlang dan puas diri. Namun, pintu-pintu kuil Buddha terberkati tertutup rapat, menyebabkan alis Huang Xiaolong berkerut. Dia terutama ingin memuja patung Buddha terberkati yang datang ke kuil Buddha terberkati ini, sedangkan untuk putri si Xiao Fei dan yang lainnya, dia tidak begitu tertarik. Melihat ekspresi Huang Xiaolong, Wang Dong menjelaskan, karena putri si Xiao Fei akan datang untuk memuja patung Buddha yang terberkati setiap tahun, kuil mengizinkannya masuk terlebih dahulu. Setelah dia selesai berdoa dan mempersembahkan dupa, baru orang lain boleh masuk. Jadi, itulah alasannya. Lalu, keributan melanda kerumunan. Putri si plus Xiao Fei ada di sini. Kedatangan Putri Si plus Xiao Fei memicu hormon kerumunan menjadi lebih tinggi, desahan kegembiraan dan seruan bergema di alun-alun.